Kabar Terus Renungan Harian Anak. Halo, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Semuanya bersukacita? Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di Habatus. Dan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 14. Nanti anak-anak membaca semua ayat pelan-pelan di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, pada saat itu Raja Daud hidup dalam pelarian lagi. Kalau dulu dia dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Masih ingat ceritanya? Nah, saat itu ya, saat di pasal 2 Samuel pasal 17 ini, dia sedang dikejar-kejar oleh anaknya. Waduh, anaknya mengejar-ngejar ayahnya, seorang pilihan Tuhan, seorang yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Nah, siapa anaknya yang mengejar-ngejar Raja Daud? Ya, dia adalah Absalom. Absalom ingin menguasai, ingin bertahta menggantikan Raja Daud. Nah, akhirnya Raja Daud melarikan diri ya, supaya tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi perkelahian dengan anak yang sangat dikasihinya. Nah, maka larilah dia, dan Absalom ini ingin mengejar, ingin membunuh ayahnya. Kemudian dia meminta nasihat dari beberapa orang. Yang pertama yaitu nasihat dari Ahitofel. Nah, berikut akan bacakan ayat 1 dan ayat 2. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam itu juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku akan menewaskan raja sendiri. Itu nasihat dari Ahitofel. Nah, nasihatnya baik, strateginya baik. Kemudian yang kedua, dia meminta nasihat lagi kepada Husai ya. Di ayat 8 ya, dan ayat 9 berkata, kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu adalah orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Ayat 10, maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama dia adalah orang-orang gagah perkasa. Nah, si Husai ini juga menyampaikan bahwa Raja Daud itu seorang yang gagah perkasa. Orang-orang di sekitarnya juga orang-orang yang hebat, yang sudah mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Jadi harus menyusun strategi yang luar biasa. Nah, ayat 14, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, kemudian nasihat yang diikuti oleh Absalom adalah nasihat yang diberikan oleh Husai ya, oleh Husai. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bersama-sama. Ketika mereka menyusun strategi untuk melawan orang kepunyaan Tuhan, orang yang menjadi pilihan Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin mereka, yaitu Raja Daud, semuanya itu bisa dikalahkan ya. Allah bisa mengendalikan semuanya. Justru Allah akan menjatuhkan, Allah akan menggagalkan rencana-rencana jahat mereka. Nah, dari sini kita belajar bersama bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika mungkin melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada orang-orang, ada teman, atau ada siapapun yang berusaha untuk menggagalkan, berusaha untuk menghalang-halangi, berusaha untuk berbuat jahat
jahat, berbuat tidak baik kepada kita, jangan takut, ya. Jangan pernah gentar, karena Tuhanlah yang akan memelihara kita, Tuhanlah yang akan menolong kita, Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Asal kita melakukan semuanya itu dengan benar. Semuanya itu dilakukan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mati hidup seseorang itu Tuhan yang menentukan. Ya, jadi kalau ada orang yang mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat curang, maju terus, karena kita melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak takut ketika ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik, berbuat curang kepada kami. Ketika kami melakukan kebenaran, biarlah kami tetap maju bersama Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidup kami, sehingga kami terus dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Berkati juga seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami dalam perlindungan, dalam penyertaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Habarus Renungan Harian Anak.